Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 September 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Saya percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Pagi hari ini kita ada di tempat ini bukan menjadi satu rutinitas, tapi biarlah pagi hari ini kita mau ada di tempat ini, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu Tuhan nyata buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena cintanya Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan yang begitu besar, yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengatakan terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan kami boleh alami Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menserahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh,
worship you, God. We worship you, Jesus. Oh, thank you. Oh, Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. Come on, lift up your voice, yeah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name. What a beautiful. What a beautiful Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is.
Oh, in the highest, let our King be lifted up, and Hosanna. Come on, lift up your voice, sing it out. Say Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up, and Hosanna, be lifted higher. Say higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Say higher, be lifted higher. Oh, he said, oh, Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Oh, say, let our King be lifted up, and Hosanna. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Say Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up, and Hosanna. Come on, one more time. Lift up your hands, lift up your voice, sing now. Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up. Oh, let our King be lifted up. Say, let our King be lifted up. Say, Hallelujah, hallelujah. Kau yang layak kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bangga Tuhan menyembah Allah yang ajaib Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau siap memuji, memuliakan nama Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Woo! Tuhan Yesus kita baik, amin. Seberapa pagi hari ini yang masih merasakan kebaikannya Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Mari berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang gak pernah habis-habisnya Tuhan limpahkan buat setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati
Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sekali lagi sama katakan, masuki gerbangnya Tuhan Dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. yang ngalamin kasihnya Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih Setianya katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya katakan, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Katakan, Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari lebih lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, sebab Dia Dia sungguh baik. sama-sama say, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Say, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yeah. Mari sama-sama kita mensorakan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Kita percaya kalau Allah kita hadir di sini, katakan amin. Amin. Tengok kiri kananmu, kasih senyum. Katakan Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hatimu katakan, Engkau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, dengan iman Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Dan ada kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Ada
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini saat ini Tuhan. Engkau hadir saat ini Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami saat ini Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal saudara. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Ini pujian kami Tuhan. Hidup kami Tuhan adalah tanda mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan tanpa Engkau? Pakai terus kami Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat, Yes. percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang Kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, Haleluya. kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya pertemuan ini jadi menarik bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau hadir di sini, yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang alami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Tuhan, aku mengangkat tanganku, taruh tanganmu atas hambamu, karena hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus.
Kalau sebentar hamba-Mu dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, taruh juga tangan-Mu ke atas setiap yang hadir saat ini Tuhan. Dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidup kami. Hidup kami berubah. Hidup kami berubah. Ubahkan kami Tuhan, kami capek dengan hidup yang biasa-biasa. Kami capek dengan hidup yang lama. Ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji, Engkau pusat perhatian kami, Engkau pusat penyembahan kami. Bahkan Engkau segala-galanya dalam ibadah ini Tuhan. Kami siap Tuhan, diubahkan, dikuatkan, diperbaharui, dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Baik, silakan duduk, selamat pagi, shalom. Ya, senang jumpa lagi saudaraku. Ya, saya percaya saya ada di sini, saudara di sini, ini semua karena anugerah Tuhan ya. Senang juga jumpa lagi dengan Bapak Gembala. Wah, terakhir ketemu di itu ya, di Bali. Ya, dan wow, saya nggak bisa lupa tuh itu durennya saudara. Nah, baru kali itu saya makan duren rasa permen. Wah, aduh, luar biasa. Oke, siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita pagi hari ini? Amin. Saudara antusias? Amin. Walaupun pakai masker, antusias ya, amin. Oke, ya saya nggak berkata banyak, terima kasih sekali lagi buat kesempatannya. Dan yuk, waktu saya terbatas, kalau suka dengan judul, saudaraku, saya mau berbicara tentang perspektif. Coba katakan bersama saya apa? Perspektif. Nah, tahu nggak saudara, bahwa ukuran kerohanian seseorang itu justru ada di perspektif saudara. Bahkan saya berani berkata, perspektif seseorang itulah kerohanian seseorang. Saya ulang, perspektif seseorang itu adalah apa? Kerohanian seseorang. Perspektif itu dalam bahasa Latin digunakan kata perspicere, gitu saudara. Itu artinya sudut pandang, point view. Saya mencoba untuk membuat tema ini jadi mudah dipahami oleh saudara. Ya, ambil contoh dah. Coba kita buka dulu Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-16. Ini saya pinjam sebagai introduction saja, tapi kalau saudara temukan di Matius pasal 16, bahkan saya nggak siapkan di catatan saya, saudaraku. Nah, satu kali Yesus berjalan bersama 12 muridnya sampai di Filipi, di Kaisarea Filipi, itu di ayat 13. Lalu kemudian Yesus nanya, murid-murid, menurut orang Filipi ini, aku tuh siapa ya menurut mereka? Gitu saudara, Yesus nanya dimulai dari situ ayat 13, betul kan? Lalu kalau saudara lihat ayat yang berikutnya, ada jawaban masuk ayat 14. Kayaknya menurut mereka sih, ada yang bilang bahwa Yesus, guru itu Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang Elia, dan ada pula yang mengatakan apa? Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, bukankah ini perspektif? Betul nggak? Ya. Benar nggak jawaban mereka nih? Benar nggak? Menurut kebenaran benar nggak? Ya nggak benar saudara. Perspektif mereka salah. Makanya Yesus nanya lagi. Coba lihat ayat yang berikutnya. Lalu Yesus bertanya kepada, nah sekarang tadi kan menurut pendapat orang banyak, siapa Yesus? Nah sekarang menurut kamu siapa? Dia tunjuk kepada 12 muridnya. Nah, believe it or not, saudaraku, sebenarnya nggak ada yang bisa jawab. Jadi waktu menurut kamu siapa? Aku ini siapa? Nggak ada yang bisa jawab, saudara. Memang, nanti kalau saudara baca ayat seterusnya coba. Ayat berikutnya. Maka jawab Simon Petrus, apa sama-sama yuk, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kesannya kan yang jawab siapa nih? Kesannya yang jawab Simon Petrus, tuh, yang jawab Simon Petrus tuh, Simon Petrus bisa jawab tuh. Enggak, makanya kalau berhenti baca Alkitab, berhenti di ayat sini, terus saudara nggak baca terusannya, saudara punya perspektif yang salah. Nah sekarang kita baca ayat terusannya, lihat. Kata Yesus kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Jadi dari sini kita ngerti. Jadi itu jawabannya Yohanes, jawabannya Simon bukan? Bukan, itu jawabannya siapa? Jawaban yang diberikan oleh Bapa kepada Petrus.
Halo, nangkep ya di sini. Jadi saudaraku, Tuhan mau kasih tahu, ikut Tuhan tuh perspektifnya mesti bener loh. Jadi Kristen tuh perspektifnya mesti bener loh. Emang menurut kamu aku siapa? Oh Elia, bukan gitu saudara. Artinya berapa banyak kita ini punya perspektif yang salah tentang Yesus. Tentang kekristenan. Nah nanti belum, ini baru introduction dulu ya. Jadi Simon pun sebenarnya 12 murid pun gak bisa jawab. Buktinya apa? Dikasih tahu, itu bukan jawaban kamu loh. Itu jawabannya siapa? Itu pewahyuan yang datang dari Bapa. Ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin dulu. Saya percaya saudaraku, kekristenan membutuhkan Roh Kudus. Saudara dengar khotbah aja perlu Roh Kudus. Ya kan, kalau enggak salah tangkap nantinya. Gitu. Dan saya mau tekankan betapa pentingnya point view, perspicere itu penting. Ya, jadi sekali lagi bukan jawabannya Simon. Nah ini jawabannya Bapa, ini pewahyuan. Nah saya mau cepat aja saudara, nanti kalau saudara baca terusnya yaitu dialog, tapi saya mau loncat ke ayat 21. Coba lihat ayat 21. Ya kurang lebih kalau dalam kurun waktu itu ya bolehlah 30 menit kemudian lah, atau 1 hari kemudian lah, boleh. Tapi ini masih satu fatsal yang sama. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam, kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat Yesus lagi bicara tentang apa nih? Penderitaan. Nah, ditampung aja dulu ya, nanti saudara bisa nebak, oh ini larinya kemana gitu ya. Terus kita lihat ayat yang ke-20 berikut. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Yang dimaksud apa? Yesus tidak akan mengalami tadi apa? Penderitaan, apalagi kematian. Orang yang sama loh ya, Petrus yang sama, betul. Yang tadi terima pewahyuan, makanya ya kekristenan gak cukup sampai di fase pewahyuan. Oh sekarang, wow saya ngeri lihat gereja sekarang, pewahyuannya ngeri-ngeri. Oh dikit-dikit wahyu, wahyu terus, tapi gak berubah hidupnya. Kenapa? Problemnya bukan di situ. Problemnya ada di mana? Pewahyuan itu sampai merasuk gak di perspektif. Karena begini ya. Ini pepatah Tiongkok ya, tentu saya nggak akan ngomong pakai Chong Sai Xiao. Karena saudara nggak tahu, saya juga nggak tahu, ya kan? Jadi pepatah Tiongkok bilang begini, tangan itu tidak akan meraih sesuatu, kaki tidak akan melangkah, bahkan mulut tidak akan berkata-kata, kalau pikiran kita tidak menghendakinya. Jadi semuanya itu adanya di mana? Di pikiran, katakan bersama saya pikiran. Tapi saya nggak bicara tentang brain, saya tidak bicara tentang otak secara patologis, tidak. Saya berbicara tentang cara berpikir. Makanya pagi hari ini setuju nggak? Izinkan Tuhan mengintervensi cara berpikir dulu. Saya nggak tanya, saudara udah doa belum? Saudara punya kebiasaan baca Alkitab nggak? Nggak itu pertanyaan saya. Pola pikirnya punya nggak? Perspektifnya aja nggak punya, bagaimana saudaraku akan bertindak? Sesuatu yang nggak ada kan nggak bisa saudara lakukan. Sesuatu yang saudara belum dapat, ya gak bisa. Makanya pentingnya pemuritan itu apa coba? Makanya Roma pasal 12 bilang apa? Renewing your mind. Be not conformed to this world. Jangan memberikan sertifikasi, legitimasi, ya, jangan memberikan ini perspektifmu kepada dunia ini. Tetapi berubahlah oleh perspektif di dalam kebenaran. Wah. Nah coba ya nanti ya. Nah kita teruskan ya. Jadi Petrus baru dapat pewahyuan tentang Tuhan loh. Ya tapi kemudian apa? Lihat. Ternyata perspektif lamanya belum pergi. Dia tarik Yesus ke samping dan bilang apa? Kiranya, maksudnya baik gak? Sayang gak? Kekristenan jangan lebay dah. Jangan walking by feeling. Kita sering kata, kasihan. Aduh, ini maksudnya sayang loh, nggak bisa begitu. Kebenaran harus di atas segala-galanya. Ingat ya, kita itu bertindak berdasarkan 3 hal. Seseorang itu bergerak berdasarkan 3 hal. Pengetahuan apa yang ada di pikirannya, asumsi-asumsi apa yang ada di imajinasinya, oke? Dan yang terakhir apa? Kebenaran apa yang di-embrace oleh dia. Saudara tuh nggak keluar dari 3 itu.
Tapi saya nggak akan bahas 3 ini. Karena ini paket hemat. Jadi kalau mau lengkap undang saya lagi. Nah oke terus, oke. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-23. Nah lihat 23. Wah ini keren. Kalau bacanya sama-sama aja supaya nggak ada yang tertuduh bagaimana? Yuk baca sama-sama aja ya. Yuk 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Nah itu, lihat. Nggak ada tedeng aling-aling, Yesus bicara serius, kamu iblis kamu itu. Pernah nggak diomongin iblis sama Bapak Gembala? Belum? Wah nggak keren. Hah? Setan kamu, itu bagus tuh. Hah? Gendruwo kamu, itu. Lihat, iblis, yang dimaksud iblis itu apa? Bukan Petrus itu iblis, bukan. Bukan juga Petrus anaknya iblis, apalagi keponakan. Bukan. Tapi apa yang dimaksud iblis? Dikasih keterangan. Yang dimaksud iblis adalah sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Boleh nggak pakai terjemahan lain? Sebab perspektifmu itu loh. Bukan perspektifku, tapi di luar aku. Jadi perspektif dalam kehidupan cuma 2. Cara berpikirnya Tuhan, point view-nya Tuhan, atau di luar itu. Ya di luar itu ya dunia, kedagingan dan segala macam. Nah saya menemukan ini persoalan dalam kekristenan. Seringkali ukuran kita kekristenan tuh kan, oh ya pokoknya penting udah ibadah, ya kan kasih perpuluhan, selesai. Lihat saudaraku. Tapi cara berpikir tidak pernah berubah. Itu sebabnya gak heran begitu ada masalah, begitu ada problem, kita gampang hancur. Bagaimana perspektif saudara? Saya kasih ilustrasi cepat aja sebab ini bisa jadi pembuka. Masih ingat kan cerita ini sebenarnya bukan cerita yang saya tahu doang. Kayaknya ini udah cerita umum saudaraku. Satu bapak udah mau meninggal, dia panggil istri sama anak-anaknya, 2 anaknya. Kalau dia bilang kayaknya papa udah gak lama nih, papa mau kasih nasihat. Oke, kasih nasihatnya simpel. Nah, jangan pernah lupa, papa mau kasih nasihat. Cuma 2 poin aja. Yang pertama, ya, jangan pernah nagih hutang dalam kehidupanmu. Gitu saudaraku. Oke Pak. Yang kedua, kalau kamu pergi kerja jangan sampai kena sinar matahari. Bener, gak lama bapaknya meninggal. Meninggal saudaraku, sudah. Ini anak nih akhirnya kan ibunya pulang ke kotanya gitu saudaraku. Anak ini berjalan, sudah mulai menghidupi tanpa papa saudaraku. Ya berusaha. 5 tahun kemudian sang ibu main ke anak yang pertama. Begitu main ke anak pertama kaget. Loh keadaanmu kok begini nak? Keadaannya sangat miris saudaraku. Anak ini hampir jatuh miskin. Lalu ditanya kamu kok gini keadaanmu? Piye kok sampai gini tuh gimana kamu itu? Ya ini gara-gara nasihatnya papa. Loh nasihat papa apa? Lah itu kamu masa mama gak ingat dulu? Kan papa bilang jangan nagih hutang dalam hidupmu. Nah lihat saya ngutangin orang banyak. Nah, saya gak pernah tagih hutangnya. Nah, uang saya habis lama-lama. Terus yang kedua. Kalau kerja nggak boleh kena sinar matahari. Lihat, makanya saya mau kerja aja naik taksi. Kerja aja, wah saya pokoknya bagaimana caranya supaya tidak kena sinar matahari. Dan sekarang duit saya udah minim keadaan saya. Oh gitu ya. Ya udah, sekarang mamanya pergi ke anak yang kedua di kota lain. Dan kaget sekali karena apa? Anaknya sukses dan berhasil. Saudaraku, lalu mamanya tanya, nak, kamu kok iso sukses ini piye? Kamu itu kok bisa luar biasa nih gimana? Lah ini nasihatnya papa gara-garanya. Loh nasihatnya papa apa? Loh kan papa bilang. Ingat ya dalam hidup tidak boleh nagih hutang. Terus ya karena tidak boleh nagih hutang saya tidak pernah ngasih hutang. Orang pinjam hutang gak bisa. Gitu aku. Nah, saya kasih aja. Udah ini gak usah hutang. Ini saya kasih. Pokoknya saya gak mau nagih hutang. Yang kedua papa kan bilang. Kalau kerja jangan sampai kena sinar matahari. Kalau mau ya. Akhirnya apa? Saya berangkat pagi-pagi. Dan pulang malam-malam. Oh yang seneng bosnya itu. Ya kan? Berarti kerjanya sangat bagus soal waktu. Saudaraku hidupnya berubah. Apa yang membedakan 2 hal ini? Perspektif. Amin. Nangkap sesuatu di sini. Simpel kan? Saudara tahu gak? Saya mau tanya. Kenapa kekristenan lemah? Gayanya pewahyuan mah hebat-hebat. Pewahyuan Yesus apalah, Yesus terbang lah, Yesus apa. Banyak sekali sekarang kalau mau ngomong saya bisa ketawa.
Saudara tinggal setel aja di YouTube tuh, saya sering kali geleng-geleng kepala. Ini piye ini saudaraku, pewahyuannya sudah nggak ngerti di mana itu dasarnya. Tapi kehidupannya nggak pernah berubah. Kenapa saudara? Cara berpikir. Saya mau tanya, perspektif saudara tentang kekristenan itu apa? Perspektif saudara tentang pernikahan. Ayo, yang gampang aja. Ayo, pernikahan apa perspektifnya? Ayo, coba di sini yang belum menikah, angkat tangan. Yang belum. Yang enggak mau menikah, angkat tangan. Oh, enggak ada saudaraku. Ya, coba yang sudah menikah, enggak usah ya. Karena itu udah jelas dari wajahnya kelihatan betapa sengsaranya mereka ya. Karena Albert Einstein juga pernah bilang ya kan, kalau kamu menikah dapat istri baik, kamu berbahagia. Tapi kalau ketemu istri yang nggak baik, kamu jadi filsuf. Gitu aja saudaraku ya. Dan kelihatannya di sini banyak filsuf saudaraku ya. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah apa perspektif. Contoh saudaraku, kenapa orang mau menikah? Ayo, kenapa orang mau menikah? Ayo, regu A. Ayo. Puji Tuhan, nggak ada ide saudaraku ya. Apa? Kira-kira kenapa orang mau menikah? Simpel aja, yang belum menikah tadi. Kenapa mau menikah? Hah? Supaya ada pasangan hidup kata Bapak Gembala. Nah, Bapak Gembala nggak boleh jawab karena udah menikah ya kan. Ya yang belum saya kepengen tanya. Yang belum menikah, mau menikah tuh apa alasannya? Kenapa? Apa? Beranak cucu. Kalau nggak punya anak? Loh nggak semua orang punya anak. Betul nggak? Lah, saya itu konselor keluarga, konselor juga pernikahan. Seringkali saya menjumpai hal-hal yang lucu dalam kan ada yang namanya BPN ya, bimbingan pranikah ya kan. Saya tanya, kamu mau menikah kenapa? Kalau saya ketemu sama perempuan yang belum mateng gitu, gadis yang belum mateng, kenapa mau menikah? Habis lucu om, ya ampun. Lucu cowoknya. Kenapa gak kawin sama Jojon aja? Sama Tukul gimana? Kan lebih lucu lagi. Jadi banyak orang perspektifnya itu keliru. Coba yang belum menikah, ayo mau menikah kenapa? Gak apa-apa, ini kan kita keluarga ya Kak, jadi sekalian intermezzo. Kenapa kira-kira mau menikah? Kenapa? Ngurangin dosa. Nah ini keren nih, tapi masih berdosa kan? Berarti kan masih berdosa. Oke, thank you. Enggak, saya tahu kita bercanda ya kan. Ya, rata-rata orang tuh satu pengen punya anak tadi benar. Yang kedua, nah ini yang lucu nih, supaya bahagia. Kepikir enggak sih? Berarti kan premisnya kan sederhana kan, si tidak bahagia, ketemu dengan si tidak bahagia, kepengen bahagia. Itu dari mana rumusnya, saya nggak ngerti. Ya, nangkep ya, jadi perspektif itu menentukan, ada, ini juga pengaruh saudaraku. Dulu di masa lalu tuh ada orang yang kalau belum menikah tuh, biasanya orang-orang tua suka ngomongin, John, seumur berapa ngana? Ya apa ngana masih sendiri. Kan gitu, Manado kan begitu kan. Coba kuat ngana, cari kuat metu ngana, supaya ada kasih urus pangana, ada kasih tuh kasih makang pangana, ya kan, ada kasih setrika ngana pe baju, ya kan, ngana pe muka juga dia setrika, kan begitu. Ini saya mencoba bahasa Manado nggak cocok sih saudara. Saya waktu ke Manado, saya ditanya sama orang Manado, loh bro ini sebetulnya orang mana sebetulnya? Terus saya jawab, Manado aku ini. Enggak percaya dia. Ya sudah, enggak usah enggak usah diteruskan. Tapi kebanyakan orang, makanya nanti akhirnya si Joni menikah, pernikahannya cuma sebentar. Kenapa? Karena dia, mana yang setrika baju saya? Kenapa dia enggak setrika? Kenapa dia enggak bapel? Kenapa dia enggak ambilin makan? Kenapa dia enggak bikin telur? Kenapa dia enggak bikin Indomie? Gitu. Kenapa so? Karena perspektifnya, nah itu. Bahwa cari istri sama dengan cari pembantu abadi. Hati-hati dengan perspektif saudara. Perspektifmu adalah kerohanianmu. Makanya kita ngobrol sama orang 5 menit aja cukup kan. Lihat sudut pandangnya kayak apa. Udah yang kayak begini. Terus dia bilang maaf bicara. Oh saya rohani. Udah kelihatan dari apa yang dia katakan itu ada pola pikir di belakang itu. Ada perspektif orang itu. Kira-kira menolong gak apa yang saya sampaikan? Nah ini baru, saya belum khotbah loh, belum ini. Itu perspektif saudara aja yang salah ya kan. Nah coba kita lihat sekarang ada apa dengan perspektif ini. Nah saya mau ajak saudara mengerucut. Dalam kekristenan ini kenapa ada orang yang kuat, ada orang yang lemah.
Coba deh, sekarang saudara bisa koreksi. Firman Tuhan kan bilang, awasi dirimu sendiri. Uji dirimu sendiri. Perjanjian lama, ujilah aku Tuhan. Cobalah, itu perjanjian lama. Perjanjian baru, ujilah dirimu sendiri. Coba dicek deh diri sendiri. Seberapa perspektif saudara. Firman Tuhan bilang begini, di Yesaya kan dia bilang begini. Seperti tingginya langit dan bumi, begitulah pikiranku dengan pikiranmu. Rancanganku dari rancanganmu. Tuh kekristenan tuh gapnya di situ terlalu jauh. Sehingga Tuhan tuh sulit sekali untuk, mau nyatakan kehendaknya, mau nyatakan kebenarannya. Masalahnya di situ. Ya, oke, saya mau ajak saudara ya untuk kita memaknai ya bagaimana jadi Kristen yang kuat gitu. Nah, ada satu perspektif yang Tuhan mau kita bangun. Kira-kira perspektif apa yang mau dibangun? Yuk kita lihat sekarang. 1 Petrus pasal 4. Nah, sekarang mengerucut di sini ya. 1 Petrus pasal 4. Saudara punya nggak perspektif ini? Kalau kekristenan saudara mau kuat, mau tangguh, saudara. Punya cara pikir ini nggak? 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Yuk sama-sama yuk. 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, apa? Kamu pun harus, loh pakai harus loh. Ini berarti penting ini. Kamu pun harus apa? Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, kata pikiran itu perspektif. Kita harus mempersenjatai. Jadi saudara tahu nggak battleground kehidupan kita tuh adanya di mana sih? Di sini. Emang battlegroundnya saudara? Di sini, di pola pikir. Makanya Tuhan mau urusan dengan cara kayak saya nih. Kan saya berada, ini kan, kalau saya ngeliat dari atas mimbar, kelihatannya kayak rohani semua ini kan. Kayak macam betul aja gini itu saudara. Tapi nanti lihat. Perspektif waktu saudara berinteraksi, itu kan ketahuan. Bah! Udah deh gampangnya gini loh. Saudara mau tahu nggak, saudaraku seberapa kuat kerohanian saudara? Seperti apa perspektif saudara? Di jalan raya aja. Gampang. Di klakson dikit emosi. Itu kan perspektif. Tapi kalau di gereja, ada yang tepuk tangannya nggak pernah nempel. Gini tuh. Kayak tenaga dalam latihan itu. Kesannya macam betul aja saudaraku. Tapi sekali lagi kenapa? Ini saya ngomong buat diri saya loh. Nyebelin tau. Kadangkala ya saudaraku, jangan ngukur orang kerohanian dari khotbah, jangan. Saya bicara apa adanya. Tapi apa yang ada di pola pikir? Kalau pola pikirnya salah, kerohanianmu itu di situ. Makanya perlu mempersenjatai diri dengan perspektif ini. Apa perspektifnya? Karena barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi perspektif apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan? Apa? Loh, dari tadi saya khotbah itu enggak jelas. Perspektif apa yang ditawarkan? Perspektif penderitaan. Nah, saya tahu, susah ngomongnya kan. Bahkan kayak nggak mau gitu, kayak tiba-tiba ada mental block. Ini perspektif, ya jelas perspektif menderita. Kamu harus mempersenjatai dengan pikiran ini. Apa itu? Penderitaan. Jelas lagi, penderitaan apa? Badani. Saya tahu, mulai dari anak kecil sampai umur kita seperti ini, kita tuh nggak pernah siap dengan yang namanya penderitaan. Kita nggak pernah bekali itu. Saya punya 3 anak, 2 cucu. Yang anak paling kecil, nomor 3, kelas 2 SMA. Ya setidak-tidaknya saya mengobservasi anak-anak saya lah. Jadi saya pernah mempelajari anak pertama, kedua, ketiga. Dan saya temukan sama memang. Kayak kemarin saya ada satu anak jemaat usia, berapa ya? Usia mungkin sekitar 10 tahun gitu saudaraku. Ya, saya lihat dia lagi nunggu orang tuanya, saudaraku lagi ngobrol sebentar sama ada kawannya gitu. Sementara si anak udah cemberut aja. Simple kan? Kenapa muka kamu gitu? Lama banget. Tuh lihat. Makanya di Jepang atau di negara-negara lain itu betul-betul sekolah, tuh belajar kalkulus atau matematika gitu, itu mulai dari kelas 3, kelas 4.
TK sampai kelas 3 atau kelas 2 gitu, mereka diajarin tentang bagaimana ngantri, bagaimana bisa say thank you, bagaimana bisa bilang say sorry, bagaimana bisa silahkan kamu duluan, bagaimana caranya untuk bisa menahan diri, nggak gampang. Bagaimana kita mau melakukan kalau kita nggak punya bayangannya, perspektifnya, nggak bisa. Makanya Tuhan bilang apa? Nah kenapa? Ini yang nulis apa ini? Yang nulis? Yang nulis siapa? Petrus. Petrus bertobat. Dia nulis ini karena apa? Dulu waktu aku ikut Yesus, aku pernah punya perspektif yang salah. Yesus jangan sampai menderita ya. Jangan loh. Apa sih perspektif saudara ikut Tuhan? Jangan-jangan cuma tahu satu lagu aja, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati gitu. Bila bangun pagi hari atau berganti malam aku diberkati. Sudah nggak ngerti perspektif lainnya. Ini saya baru, sekarang baru khotbah, tadi belum, sekarang saya baru khotbah. Ini saya kasih tahu ya, kemuliaan terbesar datang bukan karena berkat. Tapi justru kemuliaan terbesar datang, itu karena apa? Penderitaan. Cuma satu orang yang amin. Saya tahu berat. Cuma gitu. Amsyong, akhirnya gitu. Enggak kuat saudara ngomong. Tapi saudara mau tolak apa enggak? Tuhan sayang saudara. Artinya gini, Tuhan akan ajari saudara pelan-pelan. Untuk apa? Dimulai dari perspektifnya dulu dibenerin. Saya enggak tahu Bapak Gembala merhatiin apa enggak. Tapi sejak kita ketemu waktu di Bali itu, sampai sekarang saya turun 14 kilo. 14 kilo. Dan simple, itu dimulai dari sini. Dari cara berpikir. Dari cara berpikir saya bahwa bagaimana saya menghargai berkat tubuh. Badan ini berkat dari Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, saya hargai itu. Dulunya enggak. Bayangkan, saya ini termasuk terlambat bertobatnya. Udah jadi pendeta berapa tahun, baru sekarang saya tahu ngerti saudara. Saya perspektifnya saya dapat saudaraku. Pola makan saya rubah. Jadi saya tidak mengenal kata diet, enggak. Saya bukan lagi diet, bukan. Ini pola makan. Saya harus menghargai apa yang you are what you eat. Jadi apa yang saya makan ini saya perhitungkan. Saudaraku, enggak bisa sembarangan gitu. Kalau dulu kan, waduh puhau ise, enggak enakan gitu. Apalagi gembalanya model Pak Iwan yang baik-baik begini kan. Ayo bro makan bro, udah makan bro. Lama-lama saya jadi brodel saudaraku ya. Karena semua saya makan ya. Enggak bagus saudara. Saya bertobat di area itu. Ternyata dimulainya dari sini. Sekarang anak-anak rohani saya lagi ikut-ikutan. Nah itu wajar juga. Mereka kalau duduk mau makan dekat saya, wah nggak enak nih ada papi nih. Mereka panggil saya Bapak Rohani. Jadi mereka nggak enak nih. Dan mereka akan merasakan ada sebuah perubahan begitu. Nah cara mikir mereka juga mulai berubah. Saudara tahu nggak bahwa kita sering sekali dengar khotbah tentang perubahan kan? Tapi mana mungkin berubah kalau nggak dimulai dari sini. Kalau di sini hanya blank kosong, saudara mau berubah bagaimana? Oke, saya mau cepat. Saudaraku, bahwa kenapa kita perlu mempersenjatai? Terus ayat berikutnya, ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa kamu jangan pergunakan menurut keinginan manusia, tapi kehendak Allah. Jadi kenapa orang sulit melakukan kehendak Allah? Karena nggak siap punya pikiran tadi apa? Menderita. Tapi kan kalau nyanyi kan, hidupku menggenapi firman. Menggenapi yang mana? Menderita aja nggak siap. Penggenapan firman itu terbanyak penggenapan penderita. Loh, kalau cuma menggenapi ngitung duit, itu nggak usah dikasih firman. Semua kita kalau lagi ngitung duit kan semuanya melet. Lidahnya melet maksudnya. Tapi begitu datang tekanan, langsung jurus dewa mabok. Keluar. Kenapa? Karena tidak siap dengan, saya nggak tahu ya. Ini sebenarnya materi yang saya sampaikan di pemuritan di tempat pengembalaan saya, saudaraku. Dan saya tergerak mau sampaikan ini juga. Saya nggak tahu kenapa. Karena memang dunia tidak lebih baik ke depan. Saya mau akhiri, coba ini kan ayat yang ketiga coba.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi banyak orang Kristen tuh kehidupannya kayak gitu karena perspektifnya yang salah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tuh. Jadi sekali lagi ya, adanya di sini. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat satu contoh, saudaraku. Ya, satu nama aja. Nanti terlalu panjang khotbah saya. Saudara masih ingat nggak? Yesus pernah dicobai oleh iblis. Salah satunya apa yang ditawarkan iblis sama Yesus apa? Ada yang tahu? Ubah apa? Batu, bukan ubah roti, bukan. Ubah roti jadi batu gitu? Salah. Ubah batu jadi roti, oke? Yesus terima ini enggak? Kenapa enggak terima? Kenapa ditolak? Karena ini perspektifnya salah. Tapi ngerti enggak? Waktu setan dia bilang ubah batu jadi roti, saya mau tanya, Yesus bisa lakukan enggak? Bisa enggak? Bisa. Seolah-olah itu kan peristiwa terjadi sebelum Yesus melayani. Jadi sepertinya Yesus tuh sedang mau kasih tahu gitu loh, bahwa aku mau pelayanan nih. Sedang mau declare gitu. Dan iblis tahu nggak Yesus mau pelayanan? Tahu. Seolah-olah iblis kasih apa? Nasihat. Kasih buah pikiran. Kalau lu mau sukses pelayanannya, bikin batu jadi roti. Wih, keren nggak itu? Iblis lagi mau kasih tahu begini nih. Udahlah, saya tahu kehidupan manusia tuh nggak bisa kalau yang susah-susah. Pengennya enak. Bahkan kalau perlu buat apa saja, pokoknya enak. Nanti lihat kalau kamu lakukan itu Yesus, jemaatmu banyak, pelayananmu sukses. Gila gak? Iblis lagi ngajarin Yesus. Untuk apa? Untuk diperkenalkan perspektif kurang ajar ini. Yaitu apa? Ubah batu jadi roti. Saudara seneng gak? Punya pemimpin yang bisa memberikan apa saja yang saudara mau. Saudara seneng gak punya orang tua yang bisa memberikan apa saja yang saudara mau? Tadi saya udah bilang apa, kemuliaan terbesar datang bukan karena berkat, tapi karena apa? Karena penderitaan. Saudara, kalau tidak salah tahun 1995, New York Times pernah mengangkat satu cerita yang namanya Menendez Brother. Pernah dengar itu, saudaraku? Jadi di headline koran New York Times, saudaraku, di mana ada Menendez Brother, saudaraku, dua kakak adik ini, saudaraku, membunuh orang tuanya. Hanya karena apa, saudaraku? Hanya karena minta minta ganti gadget atau apa tuh istilahnya, game. Saya nggak tahu Nintendo atau apa, saudaraku. Pada waktu itu dengan versi yang terbaru. Orang tuanya cuma bilang begini, nanti sabar ya. Kenapa? Ternyata sudah terbiasa diikuti. Ini minta dikasih, ini minta dikasih, ini minta dikasih. Sehingga ketika minta ganti yang lebih baru. Waktu papanya bilang nanti ya. Tidak kenal kata nanti. Apa yang terjadi, saudaraku? Papahnya pulang dari kantor. Ini Menendez Brother. Dia pakai senapan angin dari papahnya, saudaraku. Dia kokang, saudaraku, begitu papanya datang, langsung ditembak, saudaraku. Daddy. Mamanya dengar, kaget. Ada apa itu? Turun mamanya dari loteng. Kenapa kamu bunuh papamu? Sambil ketawa-ketawa, dua orang ini. Sekarang giliran kamu. Dikokang, saudaraku. Dia tembak. Aku ibumu, aku mamamu. Enggak peduli. Akhirnya, saudaraku, para psikolog orang dari jurusan psikologi, saudaraku, dari Amerika kaget, kenapa ini kok bisa diteliti? Kalau di sana kan begitu, ada kasus-kasus diteliti, saudara. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Ternyata begini, seorang anak yang selalu dikasih, hati-hati nih. Ini saya nggak tahu kenapa ngomong gini. Dalam kekristenan juga, makanya Tuhan tuh nggak, kenapa kadang kala Tuhan bilang, no, enggak. Dan kita nggak siap kan waktu Tuhan bilang tidak. Gitu, suruh. Ini saya bisa lihat ada bekas-bekas
kekerasan menyangkal Tuhan ini ada di raut wajah masing-masing ini. Ya. Tidak Tuhan, kenapa? Kenapa kok aku jadinya begini Tuhan? Oh itu begitu. Nggak bisa terima. Jadi Yesus tolak perspektif tadi. Shh. Makanya dalam kekristenan tidak selalu kan apa yang kita mau kita dapat. Bahkan kita ini baru bisa mengucap syukur dalam batas apa yang kita minta kita terima. Tapi kalau nggak bisa mulut kita bilang bersyukur, bersyukur. Nggak bisa. Bersyukurlah, nggak bisa. Kenapa? Mana? Gue belum terima, gue belum dapat. Yuk, nanti nggak kelar-kelar. Ulangan pasal 32. Aduh, cukup nggak ya? Ulangan 32 ini, oke. Ayat 48, Ulangan 32 ayat 48. Kita belajar, enggak apa-apa dah saya baca cepat nih ya. Pada ayat 48 ya, pada hari itu, belum ganti ini masih Petrus. Ulangan 32 ayat 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kalau saudara stop sampai di sini, naiklah ke gunung, ini Tuhan ngomong sama Musa ya, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kalau cuma sampai di sini ayatnya, maka kesannya Musa akan masuk ke Kanaan, betul nggak? Tapi kalau saudara baca ayat seterusnya, kemudian apa? Kemudian kau akan mati. Terus apa saudaraku? Di atas gunung yang akan kau naiki itu supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun, kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Terus, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, dekat di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Terus berikutnya, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Kalau saudara baca ayat ini, saya mau tanya, Musa masuk surga enggak? Hah? Musa masuk surga enggak? Lihat, kalau baca ayat begini serem enggak, saudara? Serem ya? Musa ditolak, tidak boleh masuk tanah Kanaan. Di situ ditulis juga tentang kenapa alasannya. Salah satunya ya kan, bahwa Musa disebut dengan telah berubah setia, tidak menghormati Tuhan. Wow, ngeri enggak? Makanya saya coba tanya, ini Musa masuk surga apa enggak? Masuk surga apa masuk neraka? Waduh, saudaraku. Padahal kita ngerti kan, saya mau cepat aja terangin kehidupannya Musa. Musa dari arti namanya apa? Diambil dari air. Wih, lihat berarti Musa tuh dari masa bayinya saja, ini sudah kehidupan yang luar biasa, saudara. Ada, saudara pernah ngalami masa lalu atau masa kecil yang begitu parah gitu, saudaraku, ya, begitu buruk gitu. Bisa jadi loh, saudaraku, Tuhan mau pakai saudara. Ya, pengalaman-pengalaman jelek gitu. Nah, saya nggak mau terlalu lama. Kita ngerti kan ya, bahwa kehidupan Musa hidupnya berapa lama? 120 tahun. Dibagi 40 berarti berapa kali 40? Ada 3 kali 40 tahun. 40 tahun pertama, kedua, ketiga. Dan semuanya ini luar biasa, saudaraku. Tapi yang kita ngerti kan 40 tahun pertama Musa ada di mana? Ada di Mesir, ada di istana. Oh, saudaraku. Posisi ini posisi yang paling luar biasa. Tapi tahu nggak, ditinggalin sama Musa. Musa pergi. Tuhan panggil dia dan Musa nurut. Saya nggak mau terlalu lama ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan bicara tentang 40 tahun terakhirnya Musa. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di 40 tahun Musa yang terakhir. Bukankah harusnya ini kalau petani itu tinggal panen aja. Bukankah kalau kehidupan orang tua ini tinggal apa? Pensiun aja. Ya kan, lihat ngasuh anak cucu selesai gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru 40 tahun terakhir ada tekanan-tekanan yang lebih dalam. Kerasa gak sih tekanannya situ? Betul gak? Pasal 32 ini tekanannya lebih dalam. Coba kalau kita lihat pasal yang berikutnya. Coba kalau kita temukan di pasal yang ke-34. Coba 34 ayat 1.
Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke tanah Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai sebelah barat, tanah Negeb. Lihat ayat berikutnya. Dan berfirman Tuhan, ini negeri yang akan kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi apa saudara? Engkau sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Oh, coba, sudah sampai ke sana belum? Ayatnya yang keberapa itu? Sudah. Tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Jadi Tuhan tuh ngomong itu diulang-ulang. Di pasal tadi sebelumnya, di pasal yang ke-32, sekarang di pasal 34, diulang lagi. Saudara. Bahwa kamu tidak akan masuk. Saya mau tanya, kalau saudara di posisi Musa gimana? Coba. Perhitungkan bagaimana cara Tuhan memperlakukan Musa. Yang padahal Musa itu udah mati-matian. Apalagi kalau saudara baca kitab Ibrani. Bagaimana Musa memberi diri, rela meninggalkan kenikmatan. Dan rela saudaraku, untuk apa namanya? Menderita dengan umat Tuhan. Apa pendapat saudara? Jadi Musa tuh ya, perhatikan. Dari bawah ditekan oleh siapa? Ditekan oleh bangsa Israel. Dari atas ditekan oleh siapa? Oleh Tuhan. Betul? Kamu sudah salah. Bahkan kesalahannya yang kecil di apa? Diungkit. Jadi Musa tuh udah kayak apa? Kayak sandwich. Luar biasa saudara. Tapi lihat apa yang dilakukan. Oke. Apa yang dilakukan oleh Musa saudara? Musa dia berani loh saudara. Dia ambil keputusan. Kalau saudara baca di pasal 33, dia panggil 12 suku, dia berkati. Saya mau cepat aja saudara. Apa yang dilakukan Musa? Musa tetap dalam keadaan menderita, memilih yang terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya tutup ya, sorry. Saudara lihat di ayat 7 itu, lalu matilah Musa ya di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-7. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya mau tanya sama saudara. Di mana kuburannya Musa? Ada yang tahu? Pernah ke Israel? Pernah nanya enggak sama tour guide-nya? Saya mau tanya, siapa yang kubur Musa? Siapa yang kubur Musa? Ayat yang ke-6 tuh, coba saudara baca. Ayat yang ke-6, sorry. Tuh, ayat yang ke-6 ada enggak? Dan dikuburkannya lah. Siapa yang kubur Musa? Hah? Siapa yang baru tahu Tuhan yang kubur? Betul? Baru tahu ya? Tuhan yang kubur. Dengar. Penderitaanmu itu dihargai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan reward kepada Musa. Tuhan sendiri, jadi Tuhan itu mengotori tangannya 2 kali. Pertama waktu dia ciptakan manusia, yang kedua waktu ngubur Musa. Jadi yang gali tanahnya siapa? Tangan Tuhan sendiri. Siapa yang angkat? Saudara pernah ngerti istilah pall bearer enggak? Pengangkat jenazah itu. Di Amerika ada namanya pall bearer ya. Dan orang yang meninggal yang diangkat itu nggak bisa sembarang orang. Itu orang yang angkat peti itu ke orang yang meninggal itu seolah-olah gini, aku memberikan penghormatan terakhir kepadamu karena aku begitu dekat dengan kamu, izinkan saya mengangkat. Itu Tuhan lakukan itu kepada Musa loh. Dapat pelajarannya enggak? Kalau saya dipanggil Tuhan, saudaraku, nanti gembala saudara boleh ngangkat peti mati saya, kalau kuat ya. Tapi itu di Amerika itu ngerti, tidak bisa sembarang orang. Ngerti enggak? Tuhan sendiri yang jadi pall bearer daripada mayat Musa. Kenapa? Musa setia, bahkan tetap memilih yang benar dalam penderitaan. Kenapa? Karena Musa punya perspektif yang benar tentang penderitaan. Saya tahu, saya enggak membuat saudara menderita lebih lama dengan saya berkhotbah lebih lama. Karena wajahnya sudah menunjukkan penderitaan.
saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tundukkan kepala 1-2 menit sebelum mikrofon ini saya kembalikan kepada Bapak Gembala yang akan melayani kita dalam perjamuan kudus. Pelayan musik boleh maju ke depan. Yuk renungkan sebentar. Kenapa engkau terus lari dari penderitaan? Kenapa perspektifmu terus saja, saudaraku, keliru tentang Tuhan? Kenapa hari ini saudara menjadi lemah? Mari Tuhan mau berurusan dengan cara pikir saudara. Ternyata menderita itu baik. Menderita itu membuat kita berhenti berbuat dosa. Penderitaan buat Ayub adalah Ayub akhirnya mengenal siapa Tuhannya. Hari ini kita gak akan mengenal siapa Tuhan kita. Jangan kayak istri Ayub saudaraku, perspektifnya keliru. Dia gak pernah expect bahwa hidup itu bisa. Orang benar bisa menderita. Bisa, orang benar bisa menderita karena kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau hari ini Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini, kami mengucap syukur Tuhan. Khususnya kami berterima kasih untuk Pak Pendeta Nathanael, Tuhan Yesus. Biarkan pandangan kami dirubah sesuai dengan rencana Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam perjamuan kudus ini, kami percaya Tuhan ada mujizat, ada kekuatan yang dimana kami akan makan dan minum dengan penuh iman kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan meminum dengan cara yang benar, dengan penuh iman percaya kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menyambut tubuh dan darah Yesus. Siapa saja yang di sini yang sudah ada, saya undang kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala. Dan sudah Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih dalam Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga yang mengangkat cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudari kasih Tuhan, bukan kacauan, pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Dia begitu baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih atas perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat, Kau telah lepaskan bebannya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang kami telah terima selama itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Kau terus menyertai dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan dengan sukacita karena Allah sumber penyedia kita. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita kembali satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Yang siap memberikan dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, haleluya. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Aba Bapa Yahweh, Tuhan Yesus yang kami kenal dengan Yeshua HaMashiach. Roh Kudus, terima kasih banyak Bapak bahwa siang hari ini kami datang di sini bukan sekedar bergereja, tapi Engkau sudah melalui hamba-Mu Pastor Nathanael Makarawung memberkati kami, memberikan roti hidup Tuhan, sehingga kami boleh digest di dalam rohani kami Tuhan. Kiranya kami mempunyai perspektif yang benar tentang kehendak-Mu Allah, tentang hati-Mu Bapa, sehingga pada saat kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami terus bisa mendengar suara-Mu, tuntunan-Mu melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh benar sampai satu saat nanti Tuhan, Engkau sendiri yang menggendong kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk berkat-Mu luar biasa. Kami sudah menerima berkat rohani. Kami sudah menerima bonus berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepakat dengan semua rencana-Mu Tuhan. Kami mau sepakat hanya berkat-Mu saja yang kami akses Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kadang kami meminta ular padahal Engkau memberikan kami roti. Engkau tahu mana yang benar yang tidak Tuhan. Tuhan tuntun kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pastor Niko Tuhan beserta wakilnya. Juga untuk Bapak Sony dari CK9 beserta wakil-wakilnya Tuhan. Juga untuk gembala kami Tuhan, Pastor Iwan dan Pastor Ola. Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga di hari-hari ini Tuhan, mereka boleh menyampaikan kebenaran perspektif yang benar daripada-Mu Tuhan, yang sesuai dari firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus terus tuntun mereka Tuhan. Juga untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dengan wakilnya, juga dengan semua kabinet, semua yang ada di daerah-daerah Tuhan, wakil pemerintahan sampai di ujung-ujung Tuhan, kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, tolong mereka mempunyai roh takut akan Tuhan. Dan dimanapun Kau taruh anak-anak Tuhan, tolong Tuhan, supaya mereka boleh menjadi terang, supaya mereka boleh punya roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah bangsa ini terus naik Tuhan di tengah badai bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia boleh Engkau angkat Tuhan, sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus senantiasa Tuhan. Sehingga kami boleh kuat dan orang boleh melihat bahwa Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh yang ada di dalam kami membuat kami berbeda Tuhan. Dan di mana ada masalah kami boleh memberikan hikmat dan jalan keluar. Di mana ada kegelapan kami boleh menjadi terang. Tuhan, juga anak-anak-Mu Tuhan, para nakes, dokter, melalui Engkau Tuhan, hikmat pengetahuan yang Kau berikan, mereka juga boleh menjangkau orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, untuk anak-anak muda di GBI Wow, dan anak-anak Tuhan, anak-anak muda Tuhan, mereka boleh menjadi generasi yang berbeda Tuhan. Di mana banyak yang tersesat, mereka boleh memperkatakan firman, mereka boleh berlaku sesuai dengan apa yang Engkau berkenan Tuhan. Mereka kuat untuk mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang bukan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami khusus siang hari ini berdoa untuk Mama rohani kami, Tante Loce Darmawan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, penyakit bukan daripada-Mu Tuhan. Engkau mau jaga bait Allahnya Tuhan. Darah yang mengalir dalam badan Tante Loce Tuhan, boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dan semua yang melayani Tuhan boleh hanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami tutup doa kami dengan kuasa darah Yesus, hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat. Terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace,
sweet the sound that